Baik, rekan-rekan sekalian, setelah kita membahas tentang teori, ya mulai dari legal reasoning sampai kemudian IREC-nya, ya. Maka kemudian di slide ini kita akan bahas tentang penerapan, ya, IREC dalam contoh kasus, ya. Jadi contoh kasusnya kita sebut aja Pak Budi vs Ibu Sari, ya. Jadi kronologinya begini. Seorang konsumen bernama Sari mendatangi pemilik kafe bernama Budi, ya, dan menyampaikan kepada Pak Budi ini bahwa pada hari sebelumnya atau kemarin, ya, Ibu Sari mendatangi kafe tersebut dan memesan serta meminum segelas kopi susu yang dibuat oleh kafe tersebut. Jadi menurut konsumen selanjutnya beberapa saat setelah dia menyelesaikan dan meminum kopi susu dari kafe tersebut dan kemudian pulang ke rumah, konsumen merasakan sakit perut, ya, dan kemudian muntah-muntah, sehingga kemudian harus berobat dan pergi dan berobat ke dokter, ya, dan dokter menyampaikan bahwa telah didiagnosa bahwa konsumen menderita keracunan di perutnya atau lambungnya, ya, di sini. Konsumen menunjukkan bukti kunjungan ke dokter, kemudian bukti pembayaran, ya, kwitansi, ya, nota pembayaran kepada dokter, ya, di mana bukti tersebut ditunjukkan oleh konsumen atau Ibu Sari kepada pemilik kafe. Konsumen mengklaim bahwa keracunan yang dia derita disebabkan oleh kopi susu yang dibuat atau disediakan oleh kafe tersebut. Konsumen menambahkan dalil, ya, bahwa dia yakin keracunan ini diakibatkan oleh kopi susu tersebut karena pada pagi itu atau hari itu dia sebelum mengonsumsi kopi susu tersebut belum sama sekali mengkonsumsi makanan atau minuman lain sebelumnya. Nah, oleh karenanya kemudian Sari atau konsumen menuntut Budi atau pemilik kafe untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Kerugiannya apa? Yaitu biaya pengobatan dan sakit yang diderita oleh konsumen. Nah, ini bagian pertama dari contoh kasusnya. Kita akan lanjut ke bagian kedua di slide berikutnya. Baik, rekan-rekan, di slide ini kita akan melanjutkan contoh kasusnya, ya. Kita akan lanjutkan ke kronologis berikutnya. Jadi setelah si konsumen atau Sari menyampaikan keluhannya dan kemudian meminta atau menuntut ganti kerugian kepada pemilik kafe, nah kemudian dalam kronologis ini pemilik kafe menolak tuntutan atau permintaan dari si konsumen, ya, pemilik kafe bernama Budi ini menolak dan kemudian direspon oleh konsumen bahwa dia akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan ganti kerugiannya melalui gugatan perdata. Oke. Nah, sementara setelah pembicaraan antara pemilik kafe dengan si konsumen, pemilik kafe atau Pak Budi ini kemudian mendatangi atau menemui karyawannya yang bertugas membuatkan kopi susu tersebut, yang membuatkan dan kemudian menyediakan kepada konsumen. Nah, Budi atau pemilik kafe menuduh bahwa karyawan tidak sesama, tidak cermat atau tidak teliti dalam memeriksa kesegaran susu di dalam freezer, ya, freezer cafe tentunya.
yang ditugaskan oleh pemilik kafe ya untuk memeriksa. Nah, kemudian karyawan ya ternyata menolak nih tuduhan atau membantah tuduhan dari pemilik kafe, dalam artian tuduhan bosnya. Dia membantah dengan alasan bahwa dia tuh telah berkali-kali meminta dan menyarankan kepada pemilik kafe untuk mengganti freezer di kafe tersebut karena ada masalah di suhunya yang tidak terlalu dingin, sehingga menyebabkan makanan, produk ya, pangan, termasuk susu yang disimpan di dalam freezer yang rusak itu menjadi cepat basi atau cepat rusak. Namun pemilik kafe tidak pernah bersedia menggantinya karena harganya mahal dan justru meminta karyawan untuk lebih berhati-hati dan lebih sering memeriksa kondisi susu dalam freezer tersebut. Pemilik kafe kemudian mendatangi lawyer dan menyampaikan permasalahannya serta menanyakan apa yang harus dilakukannya, apa yang akan dihadapinya dan bagaimana dia mengantisipasinya tentunya ya. Jadi demikianlah 2 slide tentang contoh kasus daripada penerapan IREC. Nah, kita akan coba di slide berikutnya untuk merumuskan nih ya apa IREC dari contoh kasus tersebut antara Pak Budi dan Ibu Sari. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah kita lihat atau baca contoh kasusnya, kronologisnya, kita akan mulai buat IREC-nya ya. Kita akan mulai buat legal argumentation ya, legal reasoningnya kita akan mulai buat. Pertama tentunya kita akan mulai dari merumuskan isu dari kasus di atas ya. Jadi kita rumuskan isunya nih. Karena tidak ada pertanyaan spesifik dari klien ya. Nah, pertanyaan spesifik maksudnya adalah permasalahan spesifik atau legal issue ya. Memang klien bertanya nih, Pak Budi memang bertanya apa yang akan dia hadapi, apa yang harus dia lakukan gitu ya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu kan sebuah adalah pertanyaan umum ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, isu di sini haruslah legal issue ya. Ketika klien menyampaikan pertanyaan apa yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi kemudian, itu semua adalah isu yang umum, general issue atau pertanyaan umum. Nah, kita yang harus merumuskan apa legal issue-nya dari permasalahan Pak Budi. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nih poin-poin permasalahan dan pertanyaan umumnya. Nah, ini kita identifikasi dulu, kita kategorisasi dulu apa nih permasalahannya, apa potensi-potensi dispute-nya seperti yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama, benarkah konsumen Bu Sari tadi menderita keracunan? Ya, kita harus dapatkan dulu tuh atau bahas dulu permasalahan tersebut ya. Kemudian yang kedua, jika benar Sari itu keracunan, maka apakah keracunannya disebabkan ya, disebabkan oleh kopi susu dari kafe ya. Lalu kemudian jika memang benar konsumen keracunan akibat meminum kopi susu dari kafe, maka mengapa kopi susu tersebut bisa meracuni
konsumen. Kenapa nih kopinya bisa meracuni? Ya, kenapa kopi susu tersebut bisa menjadi sebab dari keracunan? Nah, kemudian jika memang kopi susu tersebut meracuni konsumen karena kopi susunya atau dibuat dari susu yang basi, maka apakah kondisi susu basi tersebut merupakan kesalahan pemilik kafe, Pak Budi, ataukah pihak lain, ya, misalnya karyawan yang sudah diperintahkan oleh Pak Budi untuk memeriksa kondisi susu setiap hari. Jadi kemudian kita identifikasi juga apa keinginan dari konsumen dan si pemilik kafe ini, tuntutannya apa ya dari permasalahan ini, apa yang mereka apa yang menjadi tujuan mereka ya dalam permasalahan ini. Makanya yang pertama, tujuan konsumen atau lawan dari klien kita ya, atau calon lawan ya, adalah untuk mendapatkan ganti kerugian biaya dokter, biaya sakit ya. Sebaliknya tujuan pemilik kafe adalah membantah tuntutan ganti kerugian tersebut. Atau misalnya hanya bersedia mengganti kerugian dalam jumlah yang di bawah dari yang diminta oleh konsumen atau Ibu Sari. Nah, itu adalah rumusan legal issue-nya yang kita sudah mulai nih ya. Bagaimana caranya kita identifikasi dulu nih poin-poinnya. Poin permasalahan, poin sengketanya, poin potensi sengketanya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pada cara merumuskan, masih ya, kita akan merumuskan legal issue ya. Pada slide selanjutnya perlu kita ingat bahwa ini adalah yang akan kita buat ya, IREC dalam hal penulisan hukum atau legal writing yang bertipe prediktif atau objektif ya, prediktif atau objektif. Jadi demikian teman-teman sekalian, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan membahas tentang legal issue-nya ya. Oke. Jadi setelah merumuskan point of disagreement ya, point of dispute, poin-poin permasalahannya apa saja ya, barulah kita rumuskan ya, barulah kita rumuskan legal issue-nya. Nah, legal issue-nya ini sebetulnya sangat simple ya dan mengerucut. Apa itu legal issue-nya? Jadi legal issue-nya adalah apakah Budi, sang pemilik kafe, bertanggung jawab secara hukum ya, baik hukum perdata maupun pidana ya, walaupun memang ancamannya adalah gugatan perdata ya. Bertanggung jawab secara hukum ya atas ya keadaan keracunan yang diderita oleh Sari. Nah, jadi apakah bertanggung jawab secara hukum? Ya, nanti dari legal issue ini tentunya tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, ya bisa muncul legal issue selanjutnya. Lalu kemudian jika bertanggung jawab secara hukum, apakah juga kemudian bertanggung jawab untuk mengganti kerugian? Ya, jadi pertanyaan lanjutannya. Jadi legal issue ini harus disusun dengan cermat dan hati-hati. Ya, tadi sudah disampaikan di bagian merumuskan legal issue, dan juga tidak melebar kepada informasi lain itu yang tidak perlu atau tidak relevan.
Misalnya kemudian dalam kronologi disebutkan atau ketika Budi atau pemilik kafe menyampaikan ke kita, iya Ibu Sari itu setelah saya cek-cek dia adalah mantan narapidana, mantan terpidana atau narapidana. Nah itu kan sebenarnya adalah fakta yang tidak relevan dengan apakah bertanggung jawab secara hukum gitu ya kan. Kalau dia memang bertanggung jawab secara hukum ya si pemilik kafe ini, maka siapapun yang menjadi korban ya atau yang menderita kerugian akibat perbuatan si pemilik kafe, siapapun ya, narapidana maupun orang yang biasa-biasa saja yang tidak pernah melakukan tindakan kriminal, itu maka ya tetap saja Pak Budi harus bertanggung jawab secara hukum ya. Jadi itu tidak relevan gitu. Jadi karena tidak relevan seharusnya tidak kita masukkan atau tidak kita pertimbangkan dalam merumuskan atau mengidentifikasi isu-isu dalam merumuskan legal issue. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kita akan lanjut kepada bagaimana merumuskan rules dalam kasus posisi Budi PS Sari. Baiklah, di slide ini kawan-kawan, setelah kita bahas tentang cara merumuskan legal issue ya dalam kasus Budi VS Sari, maka di slide ini kita akan bahas tentang bagaimana cara merumuskan rules-nya ya. Oke. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan dalam bagian merumuskan rules ya pada slide sebelumnya, maka kita tentukan dulu prinsip hukum umumnya ya. Norma hukum umumnya itu seperti apa ya dalam kasus ini. Jadi generalnya seperti apa, general issue-nya ya. Nah, pada bagian rules ini ya, ini kan tadi yang sudah kita sampaikan di sebelum-sebelumnya tentang silogisme. Maka pada bagian rules ini sifatnya adalah kita menentukan dulu hipotesanya ya, kita tentukan dulu normanya ya seperti apa. Jadi prinsip hukum umumnya adalah seperti ini nih. Barang siapa yang menyebabkan kerugian, maka dia harus mengganti kerugian tersebut. Jadi ini prinsip hukum umumnya dulu nih. Oke, whether Budi termasuk atau menjadi orang yang bertanggung jawab atau tidak, kita akan lanjutkan nanti di bawahnya. Tapi ini bagian yang umum dulu, aturan umumnya ya. Nah, kemudian kita cari nih untuk norma hukum seperti itu, kita dapat menarik atau withdraw dari aturan apa saja. Nah, contoh di bagian ini saya akan tarik dari dua aturan saja, dari dua peraturan, yaitu KUH Perdata, ya, yaitu pasal 1365 tentang PMH ya, ini kita sudah tahu bersama, dan atau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban ganti kerugian bagi pelaku usaha, ya. Ada di pasal 19 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi untuk contohnya kita masukkan dua saja ya, yang paling relevan. Walaupun tadi seperti yang dalam karakter Madman tadi, kalau memang ada yang lebih relevan atau ada juga yang lain yang juga relevan aturan-aturannya, sebaiknya kita masukkan juga di bagian rules ini. Tapi untuk menghemat waktu kita masukkan dua saja ya. Oke. Nah, kita tentukan lagi nih dalam aturan-aturan tersebut ada nggak yang sifatnya punya karakteristik tersendiri gitu. Nah, dalam KUH Perdata ya pasal 1365, maka semua unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 1365 itu harus terpenuhi. Artinya sifatnya adalah akumulatif
Ya, jika salah satu tidak terpenuhi, maka rules itu tidak dapat diterapkan. Makanya kita sebutkan dulu. Nah, kemudian antara pasal 1365 dan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu semuanya bisa diterapkan sekaligus ya. Misalnya kalau nanti ternyata Ibu Sari mengajukan gugatan perdata, nah ini dua pasal ini bisa menjadi dasar gitu dan bisa disebutkan dalam gugatan perdata. Nah, itu rules-nya, kalau kita mau merumuskan rules-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba merumuskan bagian application ya, atau penerapannya. Oke, setelah kita bahas cara merumuskan rules dalam kasus Budi VS Sari, kemudian kita akan bahas tentang cara merumuskan application-nya, contohnya. Nah, application ini berarti adalah premis minor ya, jadi sudah masuk kepada observasinya seperti apa. Nah, kalau tadi di bagian slide-slide sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa dalam rangka cara merumuskan application adalah ya aturan-aturan yang kita sebutkan di rules tadi itu kita pecah dulu ya ke bagian-bagian terkecil, yaitu bagian yang disebut unsur ya. Jadi satu paragraf aturan kita pecah menjadi unsur-unsur yang kita buktikan satu persatu. Ya, kita buktikan apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak. Nah, dalam contoh kasus ini saya hanya akan memecah unsur dari pasal 1365 KUH Perdata. Jadi seharusnya ya kalau dalam real work maka pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus kita pecah menjadi unsur-unsur terkecil. Tapi untuk kepentingan contoh, kita akan pecah saja di pasal 1365 KUH Perdata. Oke, unsurnya apa aja? Jadi unsur-unsur PMH sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 dan juga doktrin. Nah, ini kita kembali nih ke bagian rules-nya. Doktrin juga bisa kita masukkan nih dalam rules. Apa artinya doktrin? Yaitu adalah pendapat para ahli hukum ya, prominent lecturers, prominent expert ya dalam bidang hukum yang terkait dengan permasalahan ini. Misalnya hukum terkait dengan PMH pasal 1365 dalam misalnya hukum perdata, ahli hukum perdata. Jika ada ahli hukum perdata yang memberikan pendapat ya tentang penerapan pasal 1365, kita bisa pakai, kita bisa kutip tuh di bagian rules dan kita aplikasikan di bagian application ini. Nah, untuk 1365 dari redaksi pasal dan kemudian doktrin ya, kita bisa dapatkan atau pecah menjadi 4 unsur yang paling kecil ya. Nah, yang pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum ya. Kita kaitkan dengan faktanya adalah penjualan kopi susu yang tidak layak untuk dikonsumsi ya. Ini perbuatan melawan hukumnya. Oke, nah masalah bagaimana atau apakah Budi termasuk ya memenuhi unsur ini, nah kita jelaskan nih di bagian ini. Jadi di pasal 1365 unsur perbuatan melawan hukum, apakah benar Budi telah menjual kopi susu yang tidak layak ya di kafenya. Nanti ini adalah uraian yang panjangnya gitu, tentang pemenuhan unsur ini. Lalu kemudian adanya kesalahan ya. Kesalahannya adalah kalau saya bisa uraikan di sini dan kaitkan dengan fakta, adalah adanya perbuatan dari Pak Budi yang tidak memperbaiki freezernya nih, yang tidak memperbaiki atau tidak menyediakan freezer yang layak
untuk menyimpan susu yang kemudian akan disajikan kepada konsumen. Nah, ini harus kita buktikan, benar nggak Pak Budi yang bersalah dalam hal ini, gitu ya, dengan tidak menyediakan freezer yang layak. Oke. Lalu kemudian adanya kerugiannya. Nah, unsur kerugian ini dikaitkan dengan fakta bahwa adanya sakit yang diderita oleh konsumen atau Ibu Sari, ya. Dan kemudian biaya dokter, ya. Jadi sakitnya dan kemudian biaya dokternya. Yang kemudian yang keempat, ya, unsurnya adalah adanya hubungan sebab akibat, ya, tentunya antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, ya. Nah, dalam hal ini faktanya adalah akibat meminum kopi susu, ini akibatnya, ini sebabnya, maka akibatnya adalah konsumen menderita sakit. Jadi sebabnya meminum kopi susu, akibatnya adalah konsumen menderita sakit. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh kita, yang harus dianalisa oleh kita sebagai lawyers, ya, dengan berbagai macam faktor tadi, ya, apakah benar Budi yang bertanggung jawab secara hukum nih. Nanti kita akan jawab di bagian conclusion atau kesimpulan. Nah, kita bahas, kita pertimbangkan, ya, semua fakta yang ada, termasuk fakta tentang karyawan tadi. Jadi karyawan katanya disuruh Pak Budi untuk memeriksa susu setiap hari, gitu. Apakah perintah tersebut cukup untuk menjaga supaya susu itu tetap tidak menjadi basi, gitu? Apakah perintah itu cukup? Tentunya yang ideal adalah memberi atau membeli freezer yang baru, tapi karena tidak ada uang, belum ada uang karena mahal, maka antisipasinya adalah memeriksa susu setiap hari. Nah, perintah tersebut valid nggak kepada sang karyawan? Dan andai kata valid, maka kemudian pertanyaannya adalah, walaupun perintah itu valid, artinya itu dapat dijadikan suatu tindakan precaution ya untuk mencegah susunya menjadi basi dengan cara karyawan memeriksa setiap hari. Andai kata itu adalah perintah yang valid dan karyawan tidak melaksanakannya, apakah serta-merta Pak Budi dibebaskan dari tanggung jawab? Itu. Nah, kita lihat lagi nanti ternyata ada aturan-aturan atau rules yang lain. Kita bisa kembali ke atas nih setelah kita analisa faktanya, rulesnya, ternyata ada rules turunan, misalnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan atas perintah majikannya. Misalnya seperti itu, apakah karyawan yang bersalah, apakah majikannya yang bersalah, ataukah dua-duanya yang harus bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian Sari. Nah, itu analisanya, teman-teman sekalian. Itu application-nya, ya. Jadi pada bagian inilah, di premis minor inilah isi atau substansi dari suatu legal reasoning itu akan dilihat, ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita masuk kepada pembahasan rumusan IREC yang terakhir, ya, terkait dengan kasus Budi vs Sari ini. Jadi pertanyaan atau legal issue-nya ya adalah, apakah pemilik kafe atau Pak Budi dapat bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang dialami atau diderita oleh konsumen atau Ibu Sari, ya. Jadi conclusion yang dimaksud di sini haruslah menjawab legal issue yang disampaikan pada bagian issue, ya. Ini menjawab ini, gitu. Apa jawabannya? Nah, konklusi ini kita biasanya lawyer itu, dari yang saya perhatikan, selalu ada ya kecenderungan ya untuk membuat kesimpulan yang sifatnya aman gitu ya, yang normatif dan
aman gitu ya. Kenapa begitu? Karena biasanya konklusinya nih ya, di konklusi yang aman nih, aman dan normatif itu jadi bentuknya seperti ini. Jika unsur-unsur seluruh pasal 1365 ya atau pasal tentang PMH itu terpenuhi, maka perbuatan Pak Budi termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Jadi pakai jika maka gitu ya. Jadi ini seolah-olah kita masuk ke premis lagi nih. Padahal ini harusnya sudah conclusion ya gitu. Jadi jika dan maka ini harusnya ada di bagian premis, bukan di konklusi. Nah, konklusinya yang benar adalah langsung. Jadi tidak hanya sekedar pengandaian, tapi lebih dalam, lebih konkret lagi, yaitu seperti ini nih, ini yang paling aman nih. Misalnya, jika seluruh fakta yang disampaikan kepada kita adalah benar, ya nanti termasuk ke bagian disclaimer ya tentunya ya. Kalau fakta-faktanya akurat dan benar, ya, maka pemilik kafe atau klien kita, ya dengan asumsi ini faktanya benar ya, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Nah, disclaimer juga bisa kita tuliskan nanti di bagian awal dari legal writing ya, sehingga nanti kesimpulannya tidak perlu memakai jika dan maka, tapi langsung ya, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pemilik kafe atau Pak Budi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang diderita oleh konsumen atau Ibu Sari ya. Nah, meskipun ya walaupun tidak secara mutlak ya dapat dipastikan atau dibuktikan, tapi pertanggungjawaban tersebut disebabkan oleh keadaan susu yang basi, oleh karena freezer yang rusak dan tidak diperbaiki atau diganti oleh pemilik kafe gitu. Nah, jadi bisa diperhatikan ya perbedaannya. Yang pertama, kesimpulannya sifatnya aman, normatif ya, tapi tidak menjawab atau tidak memberikan hasil yang konklusif terhadap pertanyaan atau legal issue-nya ya. Jika pasal-pasalnya terbukti, maka perbuatan tersebut adalah PMH dan harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian. Itu kan normatif. Tidak menjawab. Namun kemudian di kesimpulan yang versi kedua tadi ya, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pak Budi dapat saja dipertanggungjawabkan secara hukum ya, oleh karena keadaan susu yang basi akibat dari kesalahan dia ya, tidak mengganti freezer yang rusak. Jadi dapat dibedakan ya itu. Baik, kita lanjut ya membahas tentang merumuskan kesimpulan pada kasus ya. Jadi tadi setelah kita berikan honest answer ya, honest result ya, yang jujur ya, tadi kan kita sudah sampaikan di bagian
Pada slide ini rekan-rekan kita akan sedikit bahas tentang apa yang dimaksud dengan analogical reasoning. Ya. Jadi analogical reasoning ini adalah sebagai tambahan dari pelaksanaan silogisme dan deductive reasoning, ya, terutama pada praktek hukum di common law system. Ya. Jadi ini adalah kutipan dari pemikiran orang-orang common law. Ya, bahasanya begini. Civilian analysis often ends with identifications of applicable rules and a simple conclusions that it applies. Jadi menurut orang-orang common law bahwa analisa sistem civilian atau sistem yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental ya adalah bahwa yang dilakukan itu adalah identifikasi aja dari hukum yang berlaku dan kesimpulan singkat ya. Jadi ini pemahaman mereka. Nah, in contrast, common law analysis begins with a statement of rule and explanation of it. Ya, jadi kalau menurut mereka bedanya di common law adalah analisanya dimulai dari pernyataan dan penjelasan tentang aturan tertentu. Tapi yang paling penting, but the most important part is the explanations of how prior case law maksudnya, compares. And then how the rules applies to the given facts. Nah, di menurut mereka yang paling penting dalam common law analysis itu adalah bagaimana suatu kasus dibandingkan dengan case law tertentu. Ya. Nah, apa itu artinya? Nah, ini adalah disebut sebagai dengan prinsip stare decisis ya. Bahwa prinsip ini adalah bahwa putusan hakim harus setara ya, harus sama dengan putusan hakim sebelumnya jika memiliki fakta-fakta yang sama. Nah, ini istilahnya adalah case law principle ya, stare decisis. Ini kalau di Indonesia kita sebutnya sebagai preseden ya atau jurisprudensi, tapi bedanya kalau di Indonesia atau negara civil code ya itu tidak mengikat. Artinya preseden atau putusan hakim sebelumnya itu tidak mengikat dan tidak menjadi yang utama ya, tidak seperti di common law. Oleh karenanya setiap legal reasoning di negara common law itu selalu harus mengutamakan case law terlebih dahulu ya, untuk kemudian dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada pada kasus yang sedang analisa. Nah, jika kita kaitkan dengan IRAC, maka metode analogi ini dapat dilaksanakan atau dilakukan pada bagian rules dan kemudian applications. Ya, teman-teman sekalian. Jadi case law-nya dulu ya yang dibahas pada bagian rules dan applications ya sebelum masuk ke statutory law ya. Demikian rekan-rekan sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya.